Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi ibu semuanya. Apa kabar kalian di hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya bisa mengikuti pelajaran kita di hari ini. Baik, materi kita di hari ini Ibu akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan tentunya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan beberapa poin, yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, pernikahan dalam Islam. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati materi, peserta didik mampu menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dengan baik dan benar. Oke, yang kedua, setelah mengamati materi, peserta didik mencari ayat dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan. Next, yang ketiga, setelah mengamati materi, peserta didik mampu menyebutkan rukun atau menyebutkan hukum pernikahan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati materi, peserta didik mampu menguraikan rukun-rukun dan syarat pernikahan dengan benar. Nah, itulah dia tujuan pembelajaran di hari ini. Dan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang materi kita, yaitu yang pertama, apa itu pengertian nikah? Baik, nikah atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Ya, nikah secara harfiah artinya himpunan atau adamu, kumpulan atau aljamu, atau hubungan intim alwatu. Ya, secara denotatif, kata an-nikah digunakan untuk merujuk makna akad, sedangkan secara konotatif ia menunjukkan pada makna hubungan intim, ya, atau pernikahan memiliki sinonim yaitu kawin atau zawak yang bermakna, ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan, ya, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun ayatnya bisa kita bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Baik, yang kedua, adapun tujuan pernikahan, yang pertama atau poin A,
Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Nah, pengertian anak yang banyak dalam kehidupan sekarang adalah keturunan yang berkualitas dan tidak membuat keberatan orang tua dalam memberikan makanan yang bergizi, kehidupan yang layak, serta pendidikan yang baik ya. Yang kedua, dengan pernikahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 berikut yang artinya, dan berkawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Yang ketiga atau poin C, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan ya, dengan membuka pintu rezeki. Dan yang ke poin selanjutnya, pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Oke. Selanjutnya, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Oke, selanjutnya, pernikahan dapat menjaga dari hawa nafsu. Nah, itulah tadi beberapa ya yang mungkin bisa dipahami. Dan selanjutnya, ada pula hukum pernikahan. Nah, ini coba didengar. Hukum pernikahan dapat terjadi sesuai penyebab atau hal-hal yang melatar belakanginya. Sehingga hukum pernikahan dapat berubah-ubah sesuai sebabnya. Yaitu yang pertama, mubah. Yang kedua, wajib. Yang ketiga, sunnah. Yang keempat, haram. Dan yang kelima, makruh. Mubah. Hukum mubah dalam pernikahan adalah hulum asal ya, hulum asal. Artinya seseorang melakukan pernikahan, hukumnya boleh atau mubah, atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Berarti tidak memberatkan ya. Oke, yang kedua, wajib. Pernikahan hukumnya wajib apabila seseorang yang sudah mampu dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ukuran mampu adalah mampu membayar mahar dan memberi nafkah untuk calon istri. Yang ketiga, sunnah. Sunnah hukum memberikan atau hukum menikah dapat berubah ya, dari wajib menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu untuk memberi nafkah dan penghidupan kepada istri. Oke, selanjutnya ada makruh. Apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu menghindarkan diri dari tuntunan nafsu seks. Ya, itu dia. Dan selanjutnya ada juga haram. Nah, ini apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya istri, ya, itu hukumnya haram. Baik, ada pula poin selanjutnya, rukun dan syarat pernikahan. Itu ada beberapa. Yang pertama, rukun nikah, ya, adanya calon suami. Calon suami yang sah melakukan akad nikah adalah apabila calon suami memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama Islam, tentu ya jelas. Yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima laki-laki sejati ya. Yang keenam berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya ini untuk calon istri. Ada beberapa syarat perempuan yang sah dijadikan sebagai calon istri. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat sehat jasmani dan rohani. Oke.
Yang kelima, perempuan sejati. Dan yang keenam, berumur minimal 19 tahun. Itulah untuk perempuan ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baik, berikutnya ada yang namanya wali calon istri ya. Wali calon istri adalah seorang laki-laki yang berhak menikahkan seorang anak perempuan dengan seorang laki-laki tertentu. Syarat wali sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima itu adil. Menurut Imam Syafi'i, laki-laki yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada bapak kandung, ya. Yang kedua ada kakek. Ketiga, saudara kandung laki-laki. Keempat, saudara tiri laki-laki. Yang kelima, anak saudara kandung laki-laki atau keponaan. Ada anak saudara tiri laki-laki, ada juga paman atau pihak dari bapak ya, paman kita, dan ada juga anak laki-laki dari paman atau sepupu. Ada lagi dua saksi ya, itu harus. Dua saksi, kehadiran saksi menjadi tanggung jawab seseorang calon suami. Tujuan kehadiran dua orang saksi di samping untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah, juga untuk memberikan persaksian bahwa seseorang laki-laki calon suami adalah seorang jejaka ya. Jejaka, duda atau sudah beristri. Selanjutnya, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.